Merdeka. Ini adalah episode ke-200 program saya ini, yaitu Oposisi 69 FM. Dan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-77 Indonesia Merdeka. Luar biasa ya, nggak terasa. Perjalanan yang nggak sebentar. Sama-sama penuh dengan romantika, dinamika, dan juga dialektika. Ya, saya ingat episode perdana Oposisi 69 saya mulai pada 9 November tahun lalu dengan judul yang sangat satir, yaitu Edan, cuma di era Anies banjir bisa surut. Satir banget ya. Dan sampai 199 episode setelahnya, Jakarta masih tetap mengambil keputusan yang fatal alias tetap banjir. Ya, episode kedua saya, judulnya juga satir, yaitu Izinkan Reuni 212 di Monas, Nis. Semacam minta izin ke Anies ya. Dan sampai 198 episode setelahnya, alumni 212 sepertinya sudah dapat tempat baru untuk reuni, yaitu di JIS. Tapi keburu Anies pensiun. Ya, selamat datang di Oposisi 69 FM, episode ke-200 bersama saya, Mas Jupray. Oh no, ini Indonesia, oposisi tanpa isi kepala. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Semua isu jadi santapan, tak ada solusi, semua ratapan. Sekedar pusing dengan ucapan, sadar diri tak berani melawan. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Ya, hari ini bertepatan dengan makin populernya sebuah lagu yang tadinya dibawakan oleh Denny Caknan berjudul Ojo Dibandingke, ciptaan Abah Lala, yang tadi membuat istana negara bergoyang. Ya, Oposisi 69 FM juga ikutan bergoyang di episode ke-200 ini. Banyak yang saya lewati ketika membuat konten Oposisi 69 FM ini. Dan tentu nggak semuanya enak didengar. Nggak semuanya asik. Tapi menurut saya, semuanya lucu. Ya, sejak kecil memang saya selalu tertarik sisi komedi dari apa saja yang lewat di depan saya. Karena memang memiliki masa kecil yang tidak mudah itu membuat saya lebih kuat menghadapi apapun, asal masih bisa saya lihat celah komedi dari persoalan seberat apapun. Nah, sebelum saya bisa tertawa melihat negara ini, saya belajar mentertawakan diri sendiri berpuluh tahun lamanya. Ya, menurut saya, dunia ini hanya tempat kita parkir sebentar sambil menghela nafas dan lalu mentertawakan kelakuan diri kita sendiri. Agak filosofis ya. Ya, tapi ya begitulah. Dulu tragedi, kini bisa saja jadi komedi. Dulu kesedihan, bisa saja kalau dikenang, sekarang semuanya hanya guyonan. Dan Tuhan itu maha guyonan. Cuma kadang kita aja yang baper duluan. Ya, seharian tadi di Istana Negara yang dulu terkesan pongah, tidak dapat dijangkau rakyat, atau terkesan berjarak sangat jauh dengan rakyat, mendadak berubah menjadi tempat rakyat berjumpa dengan para sahabat, para pejabat, tempat orang kecil bertemu dengan presidennya. Dan ini bukan kalimat bersayap ya, memang beneran tadi ada anak kecil bertemu dengan para pejabat dan Presiden Jokowi. Bukan cuma ketemu, tapi malah joget ambyar bareng. Mungkin ini pertama dalam sejarah. Ada irama dangdut koplo khas Jawa Timuran dilanjut dengan para menteri ikut bergoyang. Bukan cuma menteri ya, ibu negara itu juga membuat jutaan rakyat berdecak simpati ketika nggak pakai jaim-jaiman, tanpa sungkan, ikut bergoyang-goyang kecil dan terlihat santai sekali. Sepanjang sejarah, baru kali ini saya merasa punya ibu negara. Ya, ini dia videonya.
Ya, siang tadi Ibu Negara Iriana mengenakan pakaian adat dari khas ya dari Buton, Sulawesi Tenggara saat menghadiri upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi tahun 2022 di Istana Negara Jakarta. Baju yang dikenakan Ibu Iriana adalah baju atasan dan bawahan berwarna biru cerah dengan ornamen emas yang menghiasi permukaan baju. Dan Ibu Negara juga mengenakan syal biru emas dan juga sapu tangan dengan warna yang senada. Tidak ketinggalan, Ibu Negara juga memakai mahkota emas di kepala dengan ukuran yang cukup besar. Dan menurut saya ini indah sekali, keren banget menurut saya. Nah, sedangkan Presiden Jokowi mengenakan baju dolomani dari Buton berbentuk jubah panjang warna merah dengan ornamen putih di sepanjang pinggiran jubah. Presiden juga mengenakan celana merah dengan ornamen putih senada. Nggak kalah keren sih ya Pak Jokowi ya. Oh ya, warna-warna ini ya, merah dan biru, itu nggak ada hubungannya dengan partai merah dan partai biru yang nggak akur ya. Ya. Lalu di dalam jubah merah panjang Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih gading berhias payet yang tampak harmonis dengan ornamen jubah. Tidak ketinggalan tutup kepala bundar masih dengan ornamen putih dan sarung berwarna hitam dan putih. Nah, ini yang penting. Makna dari motif bunga rongo, ya, ingat, bunga rongo yang menghiasi baju Pak Jokowi itu mempunyai makna atau menggambarkan bagaimana seorang pemimpin meraih posisinya dari bawah naik jadi pemimpin, lalu akan turun kembali menjadi rakyat biasa. Wah, apakah ini baju perpisahan? Enggak dong ya. Ini baju berisi nasihat. Nasihat buat Anies. Kira-kira begitulah ya. Nah, lalu ada ornamen membentuk seperti tumbuhan yang dikenal manis, tapi dapat memicu gatal, alergi. Nah, ini maknanya adalah bahwa pemimpin harus waspada terhadap bahaya. Penting ini. Lalu motif kopiah yang digunakan Presiden Jokowi, ini juga merupakan bentuk motif bunga dan juga kaligrafi. Dan tentu saja, seluruh Menteri Kabinet Indonesia juga mengenakan baju andalan masing-masing. Inilah Indonesia. Besar karena kekayaan budaya kita. Sehingga nggak heran kalau ideologi luar yang mau menghancurkan Pancasila selalu dimulai dari ketidaksukaan ya. Kebencian orang-orang yang itu juga akan budaya Indonesia. Apa-apa haram. Lalu siapa saja yang datang di istana? Banyak lah ya. Semua mantan presiden dan mantan wapres diundang ke istana. Ya, karena memang Pak Jokowi ini dikenal bukan pendendam. Dan Pak Jokowi ini memang dikenal berhati luas. Ini beliau ingin menunjukkan kelasnya sebagai bapak bangsa. Semua diundang. Soal ada yang sibuk ke Malaysia, ya itu memang sepertinya beda server. Ya, upacara digelar seperti biasa, penuh khidmat yang luar biasa. Ya, upacara HUT ke-77 tadi diawali dengan kedatangan Presiden Jokowi dan juga Bu Iriana dengan baju daerah masing-masing. Ya, Pak Jokowi dan juga Pak Wakil Presiden juga ada, termasuk Bu Wakil Presiden juga hadir. Acara dilanjutkan dengan, seingat saya, ada tembakan meriam 17 kali. Ada sirene, ada beduk di masjid-masjid, serta lonceng di gereja-gereja. Dibunyikan selama 1 menit. Ini menambah kekhidmatan kita yang menyaksikan. Lalu dilanjut dengan pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPD, Lanyala Mataliti, meskipun menurut saya kurang keluar internalnya, semangatnya ya. Lalu mengheningkan cipta dipimpin oleh Pak Jokowi, dan kemudian pembacaan doa oleh Gus Yakut, Menteri Agama. Lengkap. Khidmatnya dapat. Seriusnya dapat. Nah, lancar dan sempurna menurut saya. Acara utama berlangsung dengan baik. Dan setelah upacara, nah kan memang ada 2 acara ya. Setelah upacara, acara bebas yang kemudian membuat rakyat menyaksikan lewat siaran langsung TV, jadi ikutan senang dan bahagia. Ini dia nih. Yaitu ketika acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu oleh paduan suara Orkestra Gita Bahana Nusantara yang menyanyikan lagu Hari Merdeka. Lalu saya dengar juga ada medley lagu daerah, ada lagu syukur juga. Nah, ini dia. Lalu penampilan penyanyi cilik dari Banyuwangi yang menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, yaitu Farel Prayoga. Luar biasa anak kecil ini ya. Meriah banget tadi. Ini memang dia ini anak yang luar biasa berbakat menurut saya. Dia tuh pengamen cilik yang masih duduk di SD.
Memang tengah viral dia ini, sosoknya ya khas anak daerah lah ya. Tapi sudah ada pancaran bintang di wajah kekanakannya ini. Meski Kadrun teriak kepanasan karena perayaan 17 Agustus kali ini sangat hangat dan menggambarkan kebinekaan Indonesia. Tapi toh netizen menghambur dengan pujian luar biasa untuk Pak Jokowi yang telah menghadirkan nuansa rakyat di Istana Negara. Ya, mirip dengan yang saya alami ketika mendapat komentar pahit, bahkan cenderung merendahkan soal konten oposisi 69 FM ini. Ternyata begitu juga yang dialami oleh Pak Jokowi. Apapun yang dikerjakan, nyinyir itu nggak akan ketinggalan. Ya, berbagai hal menarik terjadi dalam upacara tadi. Ya, salah satunya adalah penampilan dari Farel Prayoga ini untuk pertama kali di Istana Negara. Si anak Farel Prayoga ini terlihat menyanyikan lagu Ojo Dibandingke dari Denny Caknan, dan memang lagu ini covernya saja itu sedang viral di media sosial dan juga di TikTok. Jadi Farel ini menyanyikan lagu cover sebenarnya, tapi justru dia yang lebih ngetop luar biasa di TikTok. Nah, anak Farel ini nampak menyanyikan lagu tersebut di depan Presiden Joko Widodo. Beberapa saat kemudian, banyak tamu yang berdiri dan mendatangi Farel Prayoga. Tadinya saya kira mau nyawer. Joget doang. Masa nggak nyawer? Ya, Farel Prayoga adalah penyanyi kelahiran Banyuwangi 8 Agustus 2010. Nah, usianya masih muda banget ya. Ia dikenal dengan suaranya yang khas dan memang sering tampil di berbagai panggung. Umurnya baru 12 tahun dan duduk di kelas 6 di sebuah SD di Banyuwangi. Si Farel ini adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Karirnya dimulai sebagai pengamen jalanan, dia pengamen. Kemudian panggung mulai berkembang dari satu tempat ke tempat lainnya. Semua penampilannya selalu mendapatkan sambutan positif, bahkan konten nyanyi di YouTube-nya mendapat jumlah penonton hingga jutaan. Luar biasa ini ya, sebuah awal yang luar biasa. Nah, uniknya, ia juga mengganti lirik Ojo Dibandingke ini dengan menambahkan kata Jokowi dalam liriknya. Kira-kira begini, ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada Pak Jokowi. Itu kata Farel ya, disambut dengan meriah oleh penonton di istana. Main politik. Penampilan itu mendapat apresiasi dari para tamu undangan. Begitu juga dengan Presiden dan juga Ibu Iriana. Mereka tampak terpukau dengan aksi dari Farel Prayoga ini. Sebuah pilihan lagu yang pas dan sempurna menurut saya. Jangan bandingkan Pak Jokowi dengan presiden sebelumnya. Asik ya? Iya, Farel Prayoga tampil luar biasa, bahkan Pak Prabowo, Pak 08, Pak Prabowo ikut goyang. Waduh, ini hal yang luar biasa nih. Nah, sementara itu di sebuah sudut kota di Malaysia, ada seorang mantan yang sedang kesel bukan kepalang. Karena penampilan akademisnya di negeri seberang malah dikalahkan viralnya oleh seorang anak pengamen jalanan. Tetap ya. Demikian Oposisi 69 FM. Terima kasih telah menonton konten saya sampai dengan episode ke-200 ini. I love you penonton. I love you penonton setia tentunya. Dan Dirgahayu Indonesia. Salam bletak. Tarik Bambang. Oh no, ini Rega. Indonesia. Oposisi tanpa isi Makasih. kepala. Oh no,